Pemirsa, harga emas berbalik arah dan melemah pada perdagangan Rabu seiring penguatan dolar Amerika Serikat dan aksi ambil untung investor setelah rally tajam sebelumnya. Pasar kini menunggu rilis data ketenagakerjaan Amerika serta mencermati perkembangan geopolitik untuk mencari arah baru. Harga emas spot turun 0,3% menjadi 4.924 dolar per ons setelah melonjak hingga 3,1% pada awal sesi. Sehari sebelumnya harga emas mencatatkan kenaikan tajam 5,9%. Sementara itu harga emas berjangka Amerika Serikat untuk kontrak pengiriman April ditutup menguat 0,3% menjadi 4.950 dolar per ons. Indeks dolar Amerika Serikat bertahan di level tertinggi lebih dari sepekan, membuat emas yang diperdagangkan dalam denominasi greenback menjadi lebih mahal bagi pembeli di luar negeri. Emas sebelumnya mengalami tekanan tajam, anjlok lebih dari 13% pada Jumat dan Senin, yang menjadi aksi jual 2 hari terbesar dalam beberapa dekade setelah mencetak rekor tertinggi di level 5.594 dolar per ons pada 29 Februari. Ya pemirsa, selanjutnya dari bursa global, bursa ekuitas Wall Street berakhir di zona merah pada perdagangan Rabu, dipimpin kejatuhan saham teknologi seperti AMD dan juga Palantir di tengah kekhawatiran investor terhadap valuasi yang dinilai mahal, serta tanda-tanda bahwa rally saham berbasis kecerdasan buatan mungkin telah mendekati puncaknya. Pemirsa, pada perdagangan Rabu, indeks S&P 500 turun 0,51% menjadi 6.882 dan Nasdaq Composite Index merosot 1,51% ke posisi 22.904. Sedangkan indeks Dow Jones Industrial Average justru naik 0,53% ke level 49.501. Sementara itu pemirsa, kita ke bursa ekuitas Eropa mencatatkan level tertinggi sepanjang masa meski penguatannya relatif terbatas. Kenaikan sektor telekomunikasi dan saham konsumer berhasil mengimbangi tekanan dan pelemahan saham perangkat lunak serta aksi jual di sektor kesehatan. Kita update informasinya pemirsa, indeks Stock 600 ditutup naik tipis 0,03% ke level 618,12. Kemudian indeks FTSE 100 Inggris menguat 0,85% ke level 10.402 dan indeks CAC Prancis naik 1,01% ke level 8.262. Pemirsa, di tengah meningkatnya ketegangan Amerika Serikat dan Iran diperkirakan akan menggelar perundingan nuklir di Oman pada Jumat 6 Februari mendatang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan hal-hal buruk kemungkinan akan terjadi jika perundingan tidak menghasilkan kesepakatan. Amerika Serikat dan Iran diperkirakan akan menggelar perundingan nuklir di Oman pada Jumat 6 Februari mendatang. Di tengah meningkatnya ketegangan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperkuat kehadiran militer di Timur Tengah dan memperingatkan potensi konfrontasi jika kesepakatan gagal dicapai. Trump mengatakan bahwa hal-hal buruk kemungkinan akan terjadi jika perundingan tidak menghasilkan kesepakatan. Pernyataan tersebut meningkatkan tekanan terhadap Iran dalam kebuntuan yang telah diwarnai ancaman saling serang udara serta memicu kekhawatiran eskalasi menuju konflik yang lebih luas. Iran menegaskan tidak akan memberikan konsesi terkait program rudal balistiknya yang disebut sebagai garis merah dalam negosiasi. Pemerintahan Trump menyetujui permintaan Iran untuk memindahkan lokasi perundingan dari Turki ke Oman. Namun pembahasan masih berlangsung mengenai apakah negara-negara Arab dan Muslim di kawasan akan ikut serta dalam perundingan tersebut. Sebelumnya ketegangan meningkat usai militer Amerika Serikat pada Selasa menembak jatuh sebuah drone Iran yang disebut berperilaku agresif saat mendekati kapal induk USS Abraham Lincoln di Laut Arab. Adapun peningkatan kehadiran Angkatan Laut Amerika Serikat terjadi setelah Iran melakukan penindakan keras terhadap demonstrasi anti pemerintah bulan lalu yang disebut sebagai kerusuhan domestik paling mematikan sejak revolusi Iran 1979. Trump yang akhirnya tidak merealisasikan ancaman intervensi langsung kemudian menuntut konsensi nuklir dari Iran dan mengirim armada militer ke perairan dekat negara tersebut. Berbagai sumber, IDX Channel.
PT Sinarmas Agro Resources and Technology Tbk mengumumkan rencana penerbitan surat utang dengan total penawaran 1,2 triliun rupiah. Ia melansir prospektus penerbitan surat utang itu terdiri dari obligasi dan sukuk ijarah. Pertama, obligasi berkelanjutan 5 tahap 2 tahun 2026 senilai 672 miliar rupiah. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi dan terdiri dari 2 seri. Mayoritas dana obligasi atau sebesar 520 miliar rupiah akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang bank jangka panjang kepada PT Bank Sentral Asia Tbk. Sisanya akan digunakan untuk membiayai modal kerja kegiatan usaha perseroan. Kedua, sukuk ijarah berkelanjutan 1 tahap 2 tahun 2026 sebesar 528 miliar rupiah. Tidak jauh berbeda, mayoritas dana sukuk ijarah ini juga atau sebesar 520 miliar rupiah akan digunakan untuk pembayaran pokok utang obligasi yang akan jatuh tempo sebesar nominal tersebut. Sisanya akan digunakan untuk membiayai modal kerja kegiatan usaha. PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk melalui entitas usahanya melakukan peletakan batu pertama proyek pembangkit listrik jumbo berkapasitas 680 MW di Halmahera Timur, Maluku Utara. Ya, manajemen menyatakan groundbreaking proyek tersebut sebagai bentuk komitmen perseroan dalam mendukung pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik di Indonesia. Emiten afiliasi konglomerat Prayogo Pangestu PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk melalui entitas usahanya melakukan peletakan batu pertama proyek pembangkit listrik jumbo berkapasitas 680 MW di Halmahera Timur, Maluku Utara. Proyek tersebut digarap oleh PT Gunadarma Integra yang merupakan entitas usaha yang dimiliki perseroan melalui PT Volta Daya Energi Indonesia. Groundbreaking proyek yang berlokasi di kawasan industri terintegrasi Feni Haltim Industrial Park, Halmahera Timur, Maluku Utara itu dilaksanakan pada Rabu 4 Februari 2026. Direktur Utama Petrindo Jaya Kreasi, Michael, mengatakan groundbreaking proyek pembangkit listrik itu merupakan komitmen Petrindo untuk berkontribusi serta berperan aktif dalam mendukung pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik, sekaligus terus meningkatkan nilai tambah bagi sektor energi dan industri nikel di Indonesia. Sebagai catatan, FHT Industrial Park merupakan kawasan industri terintegrasi sebagai bagian dari implementasi strategi hilirisasi mineral pemerintah Indonesia untuk merealisasikan potensi pengembangan pusat industri baterai kendaraan listrik di dalam negeri. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemirsa, emiten petrokimia milik Taipan Prajogo Pangestu PT Chandra Asri Pacific Tbk atau TPIA berencana melakukan pembelian kembali saham atau buyback dengan nilai fantastis mencapai 2 triliun rupiah. Langkah ini diambil di tengah dinamika pergerakan harga saham perseroan sekaligus menjadi sinyal optimisme manajemen terhadap prospek kinerja ke depan. Emiten petrokimia milik Taipan Prayogo Pangestu PT Chandra Asri Pacific Tbk atau TPIA berencana melakukan pembelian kembali saham atau buyback dengan nilai fantastis mencapai 2 triliun rupiah. Langkah ini diambil di tengah dinamika pergerakan harga saham perseroan sekaligus menjadi sinyal optimisme manajemen terhadap prospek kinerja ke depan. Berdasarkan keterbukaan informasi, buyback akan dilaksanakan tanpa melalui mekanisme rapat umum pemegang saham atau RUPS. Periode pembelian kembali dijadwalkan berlangsung mulai 4 Februari hingga 3 Mei 2026. Dalam rencana tersebut, perseroan menargetkan dapat membeli maksimal 250 juta lembar saham, setara sekitar 0,29% dari total saham beredar. Manajemen menyebut aksi korporasi ini merupakan upaya untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. Selain itu, buyback juga diharapkan mampu membuat pergerakan saham lebih mencerminkan kondisi fundamental perusahaan. Langkah ini sekaligus dilakukan untuk menjaga kepercayaan publik dan investor terhadap kinerja perseroan. TPIA menilai program buyback dapat memberikan sentimen positif di pasar, terutama di tengah fluktuasi harga saham belakangan ini. Kebijakan ini juga menjadi sinyal bahwa manajemen percaya terhadap prospek bisnis dan pertumbuhan perusahaan ke depan. Dengan dukungan fundamental yang dinilai solid, perseroan berharap minat investor tetap terjaga. Berbagai sumber IDX Channel.